bahas itu ya LGBT. Kalau aku sih khawatir ya. Khawatir udah makin gak karuan kan concernnya sama anak kan ya. Sekarang kalau dengan LGBT kita langsung menghela nafas yang berat banget ya ke depannya buat jadi anak-anak akan semakin masif gitu mereka. Ya dan sebenarnya sih lihatnya kan kalau menurut aku eh, merusaknya anak ya. Ya. Kalau dulu kan ya udah kalau lu gay, lu homo, ya itu terserah lu gitu loh. Cuman ya nggak menghentikan kita tuh berteman sama mereka gitu maksudnya berteman ya as a friend aja gitu loh nggak sampai harus harus apa kita jadi ikutan dia gitu. Cuman kalau sekarang ini jadinya malah kelihatannya harus ikutan kayak mereka gitu. Anak ya itu yang sebenarnya lebih khawatir daya rusaknya sama anak-anak kita karena kita ngobrol ini kan sebenarnya eh, mungkin kita bicara tentang kita ngomongin masalah bagaimana kita ngedidik anak gitu. Tapi sebenarnya kan yang kita lakukan sebagai orang tua itu siapin anak supaya mereka nanti udah dewasa mereka keluar kan gitu. Nah kalau misalnya yang di luar itu juga eh, yang kita hal yang nggak bisa kita kontrol jadinya kita harus siapin anak dari dalam itu kan lebih kuat. Tapi kan jadi akan sangat jauh lebih bagus kalau misalnya eh, di luar pun itu bisa bisa punya standar nilai atau standar value yang sama sama kita gitu. Value ya bukan masalah siapa paling benar siapa paling salah gitu. Siapa yang paling baik siapa yang enggak. Tapi kalau value kan itu sebenarnya social value itu bisa sama lah, bisa ada standar gitu. Itu yang concernnya kalau ada LGBT begini terus terang eh, dengan banyaknya perubahan zaman, perubahan alat komunikasi, itu kan kita makin nggak bisa kontrol gitu kan kayak gitu. Ya atau kalau anak-anak kita sih mungkin alhamdulillah udah bisa ada pagar lah ya. Ya mudah-mudahan mereka juga bisa kita kasih bekal, kita kasih pagar, mereka bisa pagerin sendiri gitu loh. Misalnya nanti sampai 7 turunan lah kalau gini-ginian tuh ya, minta-mintanya tuh udah 7 turunan lah jangan sampai jadi bangsa yang nggak jelas gitu. Cuman masalahnya tadi kita nonton di YouTube juga terus dilihat berita banyak orang negara lain tuh udah melegalkan LGBTQ plus. Hah? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Plusnya aja aku nggak tahu. Iya. Ya semakin dibikin-bikin ya semau maunya mereka gitu. Apapun yang mereka anggap apa sih kayak hak asasi kayak
in the name of love tuh kayaknya semua harus 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 kita kita terima gitu, harus kita maklumkan gitu. Iya, masalahnya jadi sekarang nanti ujungnya kalau kita tidak menurut versi yang mungkin ada nanti ya, atau bahkan sebenarnya di luar sana tuh udah kejadian gitu. Kalau kita nggak terima, itu kita disalahkan, disalahin gitu. Kalau misalnya kita nggak terima, kita dibilang apa tuh? Transfobik gitu kan. Transfobia. Nah, jadi sebenarnya bukan masalahnya kita tidak tidak apa? Bukan mengakui sih, tapi mungkin tepa selera lah sebenarnya. Kalau aku tuh gini aja. Menurut pengalaman aku sih, kan kalau sehari-hari juga ketemu lah orang kayak gitu ya. Ya nganggapnya ya lu ya udah gitu. Mind their own business aja. Iya main dalam bisnis aja ya lu homo, lu gay itu terserah Nah, lu kita gitu. juga dari dulu kan sama anak-anak masalah kayak gitu terbuka ya dari mereka kecil. Maksudnya mereka lihat ada yang beda, kita jelasin. Tapi eh, kita juga pengen mereka tahu mana sih yang benar gitu, mana yang benar, mana yang enggak. Kalau gini nih, berarti ada sesuatu yang sebenarnya nggak benar nih. Sebenarnya nggak seharusnya seperti itu gitu kan. Kita emang dari dulu emang karena juga kita mendidik mereka bukan cuman ini ya, jadi secara secara kita pengennya secara akhlak, secara mereka ngikutin apa namanya sunnah, ngikutin kita tuh kan kita pengennya seperti itu kan ya. Cuma emang dari dulu kayaknya kita sudah begitu ya. Cuman karena sekarang ini yang dilihat sama mereka bukan cuman kehidupan sehari-hari di Indonesia, mungkin nggak seperti kayak di luar negeri lah. Tapi kan yang namanya YouTube mereka nonton, teman-teman online mereka atau segala macam itu kan kita nggak bisa kontrol. Jadinya kayaknya emang harus harus sering-sering kita ngobrolin lagi juga nih sama anak-anak selama masalah kayak gini untuk menguatkan apa ya, pendirian, bukan pendirian juga sih, pribadi mereka lah gitu, hal-hal kayak gini. Apa kita bikin kayak presentasi yang narkoba itu? Oh iya, dulu kita pernah bikin Hmm. ya. Kita bikin tuh narkoba ini terus side efeknya apa gitu kita kasih lihat aja kali ya. Tapi kalau ke LGBT ini nanti takutnya gambar-gambarnya juga kayaknya Belum buat ya itu sih sebenarnya kan kita kita ngeliatnya juga kan nggak enak. Maksudnya masa sih kita sampai se menjelaskan segininya sih sama iya, anak-anak gitu, itu sebenarnya nggak enak juga gitu kan kayaknya. ya maksudnya aku sih sebenarnya ya gimana jelasin ya maksudnya gini, karena kalau aku lihat di luar negeri di YouTube orang pun kalau ada berita-berita video kayak gitu kan, terutama yang menentang ya, yang sepaham lah sama kita gitu, dan yang mereka tulis di komen itu kebanyakan juga eh, melakukan hal-hal adegan-adegan itu yang tidak pantas untuk anak Iya. gitu loh, di bawah 18 tahun lah minimal gitulah standarnya gitu ya. Nah ini juga kan sebenarnya kita mengasih tahu anak-anak tuh caranya yang supaya masih sesuai gitu loh, kan gini loh ya, kalau misalnya kayak juga kita jelasin masalah mungkin apa eh, kalau kayak AIDS itu kan banyak ininya penyebabnya, salah satunya kan seks bebas gitu kan, tapi kan masih ada narkoba gitu kan, terus masih ada tuh apa transfusi darah gitu, jadi masih ada satu hal tuh yang ya ada beberapa hal itu yang bisa kita jelaskan tapi tidak fokus terhadap poin yang memang belum cocok sama umurnya. Iya. Cuman kalau poinnya si LGBT ini kan sebenarnya semuanya emang yang memang belum bisa kita jelaskan secara gamblang sama anak-anak di bawah umur kan gitu. Ya, mungkin kalau triknya sih, kalau kita sih berdasarkan anak-anak kita aja kan age gap-nya kan lumayan nih. Jadi yang pertama udah masuk dewasa, yang kedua masih remaja, yang ketiga masih eh, anak-anak tapi menjelang remaja. Jadi memang kalau yang satu udah pasti belum tahu apa-apa kan. Cuman kalau kayak gitu sih kalau menurut aku lebih ke eh, kita ngomong personally sesuai dengan age umurnya mereka gitu. Misalnya nih kita bisa ngomong
sama abang sampai sejauh mana sih dia tahu dan sejauh mana sih kita juga jadi bisa tahu gitu. Secara personal tuh anggapannya dia gimana, nanti dia kalau misalnya ada sesuatu yang seperti kita takutkan sekarang di dunia luar yang dia pada pada saat ini kan juga udah mau masuk ke dunia itu kan, gimana sih dia tuh nanti, jadi kita juga yakin gitu lepas dia di dunia luar tuh oh oke, bekalnya dia kayaknya udah kuat nih, kayaknya dia udah ini bisa banget lah udah. bentengin diri. Nah cuman kan kita nggak tahu nih si anak tengah dua ini gimana. Jadi sih kita ngobrol dulu, ngobrolnya justru sejauh mana sih yang mereka tahu tentang itu, jadi kita masuk ke hal-hal yang mereka tahunya segitu gitu. Mereka sudah tahu, mungkin kalau abang udah tahu sampai berapa persen, 90% atau lebih mungkin, tapi kan anak dua, anak tiga itu sejauh mana sih, jangan sampai juga kita memberitahu sesuatu yang sebenarnya over gitu loh. Mereka juga harusnya juga memang mereka juga belum kepikiran ke situ, belum harusnya tahu tentang itu, jadi sesuai umur sih kalau kayak gitu sih menurut aku. Berarti kita pendekatannya Personal ya, kayak custom made gitu ya. Iya. Ya sebenarnya kalau untuk masalah ini sih, Karena anak kita kan jauh-jauh ya, kecuali kalau misalnya punya anak sama-sama remaja, sama-sama anak-anak, sama-sama SD, sama-sama SMP, SMA itu bisa sekalian tuh ngobrolnya itu. Tapi kalau kayak gini kayaknya sih lebih baik satu-satu. Kita juga ngetes sih mereka taunya udah sejauh mana mereka bergaul di, karena kan anak-anak kita emang teman online itu banyak kan, maksudnya mereka bergaul secara itu yang internasional itu lebih concern ke sana juga. nah, iya. Maksudnya teman online itu kan ya tanpa ada isu LGBT ini aja kan sebenarnya ngakunya 8 tahun sebantaran, tapi ternyata bapak-bapak 37 tahun yang pedofil malah penyakit jiwa gitu-gitu kan gitu loh. Yang itu aja belum bisa, maksudnya itu masih ada tuh sekarang gitu loh. Dan kita udah jelasin sama anak-anak kan untuk masalah itu. Cuman itu kan tidak akan hilang, itu nggak tahu sampai kapan. Tapi dengan masalah ini tetap kita harus bentengin anak kita lagi untuk satu isu yang sebenarnya merusaknya itu sampai sumsum kalau menurut aku gitu, kalau nggak kita benar-benar urusin dari awal gitu. Karena gini ya, kalau menurut aku tuh setahu aku tuh kayak gini kan sebenarnya menular ya, menular gitu loh. Jadi dari kalau misalnya dia masuk secara tidak sadar ke dalam satu komunitas gitu ya, kan bukan harus dasarnya tuh kayak komunitas community gitu, komunitas yang memaklumkan pertemanan itu, yang memaklumkan aja, yang menganggap hal seperti itu biasa aja gitu. Kayaknya kalau orang yang kamu lebay banget sih, ini kan biasa aja tuh kayak gitu tuh, yang lebih takut seperti itu sih. Jadi pemakluman itu akhirnya mereka menjadi terbiasa gitu kan. Yang kita jaga itu kan sebenarnya tetap apa yang benar, apa yang salah gitu. Jadi jangan ngebenerin apa yang salah gitu kan. Kalau aku lebih untuk hal ini sebenarnya memaklumkan apa yang salah. Iya, memaklumkan. Itu yang parah kalau menurut gue. Iya, gitu. iya. Dan jangan sampai ada, kalau aku tuh menganggapnya kayak ini seperti inferior syndrome gitu loh. Kalau misalnya dia itu tidak memaklumkan gitu, karena ya namanya anak-anak ketika mereka berteman kan mereka mau berteman itu kan bukan berarti mereka itu hanya satu orang gitu. Tapi ketika kalau misalnya multi orang, banyak teman, udah gitu dalam satu komunitas yang memaklumi itu, kalau dia nggak setuju jadinya dia diolok-olok ataupun merasa takut nggak punya teman. Itu sih pentingnya, makanya yang pentingnya kita ajarin anak untuk percaya diri ya, bahwa ya percaya dengan dirinya mereka kalau mereka tuh punya value gitu. Punya kepribadian yang kuat. Iya. Jadi kalau untuk hal kayak gini tuh nggak gampang ketarik gitu. Nggak krisis identitas juga. Gue harus ikut yang mana ya? Tapi emang sebenarnya nggak hanya trans gitu doang kan ininya kan,
yang di luar kan, yang katanya sampai ada jadi binatang, sampai yang jadi Itulah makanya in the name of love itu yang aku bilang sekarang kok di luar negeri itu in the name of love itu atau in the name of apa ya, hak asasi ya, mereka tuh memaklumkan hal-hal yang kayaknya menurut aku tuh seharusnya menurut manusia di luar nalar gitu. Kayak ada bisa anak yang merasa dia itu kucing gitu, dia itu kayak terus kita harus memperlakukan dia seperti itu kah, atau merasa dia itu ada tuh yang apa ya, sindrom apa tuh yang orang dewasa tapi dia merasa dia tuh baik gitu, pernah lihat ya, dia orang bapak-bapak gitu orang dewasa tapi dia merasa dia baik, dia tuh baik, jadi dia tuh eh, harus apa sih, ditreat seperti bayi, diurusin seperti bayi, bapak-bapak tidak gitu. bersedia bapak-bapak Yang ngurusin siapa? ya orang sekitarnya, ya orang mungkin itu lah, jadi kayak gitu loh, jadi eh, Kayak ini fantasi dia sendiri gitu, ya kayak gitu, terus jadi dia dijadiin merasa real life gitu. iya, jadi di justifikasi bahwa gue tuh ini, jadi mereka juga harus menerima. Kalau dulu kan kita orang sakit kayak gitu, tapi kalau sekarang hal kayak gitu tuh kayak harus menghargai gitu, orang tuh punya Harus diakuin gitu. punya pikiran apa terhadap terhadap dirinya sendiri, dan kayak Harus gitu itu manggil tuh ya. waktu anak bangun. Lanjut nanti, lanjut besok. Iya, pokoknya perkenalannya ini isu yang lumayan Ya udahlah. lagi ini ya, lagi perlu ditanggung sama-sama. Ya ini harus kita obrolin sih sama-sama. Maksudnya ya biar bisa tahu juga kita tuh harus apa gitu, karena ini kan di luar kuasanya kita ya. Kita coba beradaptasi itu bukan berarti menerima ya. Kita beradaptasi dengan hal-hal yang baik ataupun buruk, yang buruk juga kita beradaptasi untuk mencegahnya. Gitu. Ya udah ntar nyambung dah, anaknya bangun, ya. Ya, assalamualaikum.